Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak ibu berdiri semuanya. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berdikari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak ibu silakan duduk kembali. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang embun. Ada yang masih ingat materi kemarin? Apa itu embun? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Bapak. Apa itu embun? Embun adalah uap air yang membentuk titik-titik air. Ya, betul sekali. Embun adalah uap air yang membentuk titik-titik air. Ya, Nana? Sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Menurut anak-anak ibu, proses terbentuknya embun termasuk perubahan wujud benda? Ya? Contohnya seperti ini, Nana. Tadi pagi anak ibu melihat rumput tidak? Bagaimana keadaan rumput ketika pagi hari, anak? Basah. Kenapa bisa basah? Apakah tadi malam hujan? Kenapa bisa basah? Bukan terkena embun, lebih tepatnya uap air pada pagi hari itu kan cuaca dingin. Jadi uap air itu berubah menjadi titik-titik air yang seperti yang disebutkan Bapak tadi. Jadi terbentuknya embun itu merupakan contoh proses perubahan wujud benda dari uap itu gas kan? Dari gas ke titik-titik air berbentuk cair ya. Jadi proses terbentuknya embun merupakan contoh dari perubahan wujud benda dari gas menjadi cair ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda yang terjadi pada saat proses terjadinya hujan. Kelas hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda pada saat proses terjadinya hujan. Anak-anak ibu, ada yang tahu proses terjadinya hujan? Nah, ibu akan jelaskan ya. Yang pertama, proses terjadinya hujan itu air di laut, di danau atau air tergenang ketika dipanaskan matahari, dia akan panas dan lalu menguap. Karena terkena cahaya matahari lalu dia menguap. Jadi air yang cair tadi lalu menguap, berarti perubahan wujud benda dari apa? Perubahan wujud ketika air menguap di udara itu berarti perubahan wujud benda dari apa ke apa, Ibu? Tadi ya, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ya, anak ibu yang lain? Ya, yang kedua, setelah air menguap ke udara, lalu dia berkumpul di awan. Ya,
awan tuh, air yang sudah menguap tadi itu berkumpul di awan lalu membentuk kristal. Proses uap air menjadi kristal atau batu es itu perubahan wujud benda dari apa ke apa? Nah, dari gas menjadi kristal. Kalau es berarti padat atau cair? Apa? Padat. Jadi perubahan wujudnya dari penguapan air tadi menjadi kristal di awan, termasuk perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Ya. Yang ketiga, ketika awan sudah tidak sanggup lagi membendung atau mengandung titik-titik air yang berbentuk kristal tadi, dia akan turun lagi ke bumi berbentuk titik-titik air. Kalau sudah jadi titik-titik air berarti menjadi apa dia lagi? Dari padat Cair. terus dia menjadi turun ke bumi menjadi air. Berarti perubahan wujud benda dari apa? Dari apa ke apa? Cair. Dari padat ke Cair. ya, perubahan wujud benda dari padat ke cair. Dan paham mana ibu perubahan wujud benda saat proses terjadinya hujan? Paham? Sekarang ibu akan memperlihatkan video ya. Terjadinya hujan tadi, mainan ibu kan tadi kan sudah juga ibu terangkan tentang proses perubahan benda saat terjadinya hujan. Lalu ada video yang ibu tampilkan tadi. Sekarang ibu mau membagi anak ibu menjadi 3 kelompok. Kalian menghadap ke belakang. Ini kelompok 1. Nisa, Debbie, Aisyah sama Nada satu kelompok. Menghadap ke belakang. Rian, Rafa, dan Fitri, juga Mita, juga sekarang anak-anak ibu tiap kelompok itu ada lembar kerja untuk anak ibu, LKPD untuk anak ibu. Tiap kelompok diharapkan memberikan penjelasan perubahan wujud benda pada saat proses terjadinya hujan seperti yang ibu terangkan tadi dengan bahasa sendiri ya nak ya. Ini lembar kerja untuk kelompok 3. Kelompok 2. Sebelum mengerjakannya, buat nama kelompok kita dulu ya. Buat nama-nama kelompok kita dulu Bapak. Ini buat nama-nama kelompok ini dulu. Lalu jelaskan pada lembar LKPD tersebut proses perubahan wujud benda pada saat terjadinya hujan ya. Nana ibu sudah siap semuanya tugasnya? Sudah? Bagus. Sekarang ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Nisa. Silakan Nisa depan.
seperti banjir, kita diharuskan untuk menolong ya. Tolong menolong merupakan pengenalan sila kedua. Apa sila kedua bunyinya?